I've got knocked down, I've climbed back up like I said before, man, this is my belt, I earned this in blood, I paid in full, this is mine. It's time! Halo teman tarung, selamat datang di channel Jalan Petarung, di mana kita akan membahas lika-liku kehidupan para fighter, baik di dalam oktagon ataupun di luar oktagon. Kita sebagai penggemar olahraga combat sport pasti akan menikmatinya, bukan? Jangan lupa di subscribe ya, agar kita bisa terus memberikan informasi menarik seputar dunia fighter. Terima kasih. Dustin Glenn Poirier, ya suami dari Jolie Poirier ini, telah lahir pada tanggal 19 Januari 1989 di Lafayette, Louisiana, negara bagian Amerika, yang kini telah menjadi salah satu petarung terbaik di UFC dan pendiri organisasi amal untuk orang-orang yang kesusahan dan kelaparan. Mengalami masa lalu yang kelam sebagai anak jalanan menjadikan Poirier sebagai seorang yang kuat dan tangguh seperti saat ini. Kehidupan mulai dari putus sekolah akibat sering berkelahi dan bekerja di salah satu restoran cepat saji dan masuk penjara pada saat remaja pernah ia lalui. Ini dipicu oleh kemarahannya dengan keadaan sebagai anak broken home setelah kedua orang tuanya bercerai. Saat berusia 18 tahun, dia menemukan jati dirinya dan serius untuk memusatkan diri dan berlatih tinju, dan segera mungkin ia tinggalkan kehidupan malamnya dan kehidupan liarnya. Akibat ketekunannya berlatih, pada tahun 2009 menjadi awal karirnya untuk meminjakan kaki di dalam oktagon di ajang lokal di tempat kelahirannya. Dengan mengenalkan gaya ortodok dan boxing style-nya yang brutal dan statusnya sebagai pemegang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu, tentu dia akan siap menghabisi lawan-lawannya di stance ataupun di posisi ground. Dan setahun setelahnya, dia dipromosikan ke dalam WEC atau World Extreme Chain Fighting yang pada saat itu belum bergabung dengan UFC. Ini terbukti setelah ia menghabisi Anthony Pettis dengan brutalnya di ground atau di bagian bawah, sehingga mengakibatkan tulang rusuk dari Anthony Pettis pun patah. Kebrutalan ini juga terjadi pada saat melawan Eddie Alvarez dan Tyson Gage. Saling pukul antara kedua fighter ini memacu adrenalin semua penonton yang hadir pada saat itu. Mereka yang memiliki gaya grappling yang sangat mumpuni dan rahang sekuat besi, tetapi tidak berpengaruh pada Dustin Poirier. Dustin dengan amat senang beradu pukulan dengan mereka, walaupun pada akhirnya Dustinlah yang menjadi pemenangnya saat itu. Kemampuan kardio dan nafas kuda dari Dustin Poirier juga tidak perlu diragukan lagi. Sebagaimana tidak, itu terbukti pada saat melawan Max Holloway di UFC 236. Jual beli serangan pun tak terelakkan, dan pada akhirnya Dustin memenangi pertandingan tersebut dengan keputusan bulat dan menangi gelar interan atau gelar sementara pada saat itu. Dan pertandingan ini mendapat penghargaan Fight of the Night pada saat
Setelah pertandingan itu, Dustin Poirier menghadapi Khabib Nurmagomedov untuk memperebutkan juara sejati di UFC 242 pada tahun 2019 lalu. Namun, Khabib terlalu kuat dan Dustin Poirier pun gagal untuk meraih gelar tertinggi tersebut. Tapi bukan Poirier namanya kalau dia menyerah begitu saja. Dia kembali melawan Dan Hooker, dan benar saja, striking tajam dari seorang Danny Poirier tidak mampu dibendung oleh seorang Dan Hooker, sehingga dia kembali mendapatkan penghargaan Fight of the Night pada malam itu. Penebusan dan pembalasan dendam dari seorang Dustin Poirier terhadap Conor McGregor terjadi pada pertemuan kedua dan ketiga setelah pertemuan mereka yang pertama di tahun 2014. Poirier gagal untuk menang setelah kalah memalukan oleh Conor. Tetapi beda halnya pada pertemuan mereka kedua dan ketiga. Danny Poirier sukses menghabisi Conor McGregor di tahun yang sama. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan bos besar UFC, yaitu Dana White, untuk mempertemukannya dengan juara baru di kelas ringan, yaitu Charles Oliveira di UFC 269. Tetapi Charles Oliveira terlalu sempurna sebagai petarung, dan Poirier pun gagal merebut gelar untuk kedua kalinya dan mengukuhkan Charles Oliveira sebagai raja baru yang tak terbantahkan. Nah, setelah pertandingan terakhirnya tahun ini, kabarnya gangster UFC yaitu Nate Diaz akan menjadi lawan Dustin Poirier selanjutnya. Entah itu benar atau tidak, ya kita tunggu saja ya kelanjutan dari Dustin Poirier. Dia akan tetap bertanding untuk mengikuti jati dirinya, atau akan fokus pada keluarga dan mengurus organisasi amal untuk orang-orang yang tidak mampu yang ia dirikan. Kegelapannya di masa lalu dan kebaikan hatinya ya emang selalu menginspirasi. Ya, berlian sih emang tetap berlian dimanapun dia, pasti akan selalu bernilai, baik di octagon atau di luar octagon.